Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas sebuah film berjudul Another Simple Favor yang dirilis pada tahun 2025. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Berlatar di Pulau Capri, Italia, film dibuka dengan menampilkan seorang wanita bernama Stefani. Stefani merupakan seorang vlogger dan sering melakukan siaran langsung di salah satu kanal media sosialnya. Di siaran langsung kali ini, Stefani mengungkapkan dirinya sedang menjalani tahanan rumah setelah dituduh membunuh suami dari seorang wanita bernama Emily. Stefani berusaha meyakinkan penonton bahwa ia tidak terlibat dalam kematian tersebut, lalu ia mulai menceritakan kejadian sebenarnya. Beberapa hari lalu, Stefani masih berada di Amerika. Saat itu, Stefani sedang mengemasi barang-barang milik anaknya yang bernama Miles yang akan berangkat berkemah. Miles menyadari Stefani telah menambahkan monogram pada kaosnya dan hal itu membuat Miles marah karena merasa akan dipermalukan di depan teman-temannya. Miles juga mengeluhkan anak-anak di sekolah sering bergosip tentang acara Stefani yang membuat seseorang tewas. Tidak ingin memperpanjang perdebatan, Stefani pun memilih meminta maaf. Namun, Miles justru menambahkan dengan mengatakan Stefani terlalu terobsesi dengan ibu dari Nicky, yaitu Emily, sampai-sampai menulis sebuah buku tentang Emily. Setelahnya, Stefani mengantar Miles ke sekolah, tempat para siswa akan berangkat berkemah selama 1 bulan. No crying. Go to your assigned class. Setelah dari sana, Stefani menghadiri acara perilisan bukunya yang berjudul Si Pirang Tanpa Wajah dengan sampul bergambar wanita berambut pirang panjang yang misterius. Di acara tersebut, sebagian besar yang hadir adalah orang tua murid yang sibuk bergosip dan mengkritik tampilan cover buku yang dianggap kurang menarik. Seorang agen penerbit bernama Vicky meminta Stefani untuk meningkatkan penjualan buku agar tur promosi bisa berjalan lancar. Bersama dengan itu, detektif bernama Ben juga hadir dalam acara tersebut. Stefani kemudian memberikan sambutan, menjelaskan bahwa bukunya memang menceritakan tentang Emily dan kasus pembunuhan yang pernah Emily lakukan. So I wrote this book because of the senior center. Siapa sangka, Emily pun tiba-tiba muncul di tengah acara dan mengejutkan semua orang yang hadir. Stefani pun langsung menghampiri Emily, mempertanyakan apakah Emily melarikan diri dari penjara. Emily menjelaskan dirinya telah mengajukan banding sehingga hukumannya dikurangi. Stefani curiga bahwa Emily datang untuk membalas dendam di acara perilisan buku itu, tetapi Emily justru bersikap santai dan menyebut Stefani sebagai sahabat. Emily mengakui Stefani memang membuat hidupnya telah hancur, namun Emily ingin memperbaiki sisa hidupnya. Emily kemudian mengungkapkan rencananya untuk menikah lagi dan ia meminta Stefani untuk menjadi pendamping pengantin. Permintaan itu membuat semua orang kaget dan menduga bahwa Emily sedang merencanakan pembunuhan kepada Stefani. Stefani pun menolak dan merasa permintaan tersebut tidak masuk akal. Namun Emily terus membujuk, bahkan menyinggung masa lalu Stefani yang pernah tidur dengan suaminya dan menulis buku tentang dirinya tanpa sepengetahuan oleh Emily sendiri. Emily menegaskan bahwa Stefani telah berutang budi kepadanya. Lalu jika Stefani menerima tawaran itu, popularitas buku Stefani pasti akan meningkat drastis. Emily juga menyebutkan bahwa pernikahannya akan berlangsung di Pulau Capri, Italia, dan kabar itu membuat seorang wali murid bernama Darren langsung mendukung keikutsertaan Stefani. Emily lalu memberikan tekanan jika Stefani tidak datang maka akan ada tuntutan hukum terkait penggunaan identitas Emily dalam bukunya. Setelah acara selesai, Stefani menandatangani buku-bukunya. Di tengah keramaian terlihat seorang wanita mencurigakan yang diam-diam memperhatikan Stefani. Setelah itu, Stefani pun sempat berbicara dengan Darren dan menebak rencana gila apa yang sebenarnya sedang disusun oleh Emily. Namun tiba-tiba wanita misterius itu kembali muncul seolah wanita tersebut mengawasi setiap langkah Stefani. Pada hari berikutnya, Stefani terpaksa datang dan membawa Vicky sebagai jaminan keselamatan.
Stephanie menaiki sebuah pesawat pribadi sambil tetap melakukan siaran langsung. Saat berada di dalam pesawat, Stephanie diminta mematikan ponsel dan tidak melakukan siaran. Oh, sorry. I didn't realize there. Setelah pesawat lepas landas, terlihat beberapa tamu dari kalangan selebritas ikut dalam penerbangan tersebut, membuat Stephanie penasaran dengan sosok yang akan dinikahi oleh Emily. Emily sempat menawarkan minuman, tetapi Stephanie menolak karena takut diracuni. Emily justru meminta Stephanie untuk bersantai dan menikmati perjalanan ini, karena Emily ingin Stephanie tampil sempurna saat tiba di Pulau Capri. Sikap Emily yang terlalu tenang justru membuat kecurigaan Stephanie semakin besar. Selama penerbangan, Emily mulai menceritakan keluarga dari calon suaminya, termasuk hubungannya yang tidak terlalu baik dengan calon mertua. Emily kemudian mengajak Stephanie ke kamar pribadi di pesawat dan mengungkapkan bahwa pria yang akan ia nikahi adalah seorang pria dari keluarga old money bernama Dante Versano. Sosok Dante digambarkan lebih maskulin dan jauh lebih menarik dibandingkan suami Emily yang sebelumnya. Stephanie mempertanyakan bagaimana Emily bisa bertemu dengan Dante. Emily menjelaskan ketika usianya 20-an, ia sempat pindah ke Roma dan bertemu dengan Dante di sebuah bar. Mereka mengobrol hingga akhirnya menemukan kecocokan, meskipun mereka sempat berpisah dan kembali bertemu setelah Emily keluar dari penjara. Setelah itu, Stephanie diam-diam mencoba untuk mencari informasi tentang Dante Versano di internet, tetapi ia tidak menemukan apapun. Tidak lama kemudian, pesawat pun mendarat di Italia dan Dante sudah menunggu di sana. Emily segera turun dan menghampiri Dante, sementara Stephanie dan Vicky mengikuti dari belakang. Dante lalu menyapa Stephanie dengan ramah, seolah sudah mengetahui peran Stephanie sebagai pendamping pengantin. Setelah itu, Dante membawa mereka menuju pulau tujuan menggunakan speedboat. Sesampainya di Capri, Dante melanjutkan perjalanan dengan mobil mewah menuju sebuah hotel yang sudah di-booking penuh untuk acara mereka. Di tengah perjalanan, mobil mereka hampir bertabrakan dengan mobil dari warga setempat. Dante turun dan menghadapi orang tersebut, sementara warga yang tadinya sempat marah justru tiba-tiba meminta maaf setelah melihat wajahnya Dante dan memilih tidak memperpanjang masalah. Di hotel juga terlihat Sean, yaitu mantan suami Emily yang datang lebih dulu sebagai tamu undangan. Nikki, anak dari Emily dan Sean, juga berada di sana dan terlihat bermain drone di dalam ruangan. Tidak lama kemudian, Emily dan Dante pun tiba. Emily langsung memeluk Nikki untuk melampiaskan kerinduannya setelah 5 tahun tidak bertemu. Di saat yang sama, Stephanie ikut masuk ke dalam hotel, membuat Sean terkejut karena tidak menyangka Stephanie juga diundang. Keduanya terlihat canggung mengingat hubungan gelap mereka beberapa tahun yang lalu. Di sisi lain, Nikki saat itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Ia terlihat lebih kasar setelah tinggal bersama Sean. Nikki terbiasa melihat hal-hal yang tidak pantas, termasuk mengetahui hubungan ayahnya dengan wanita lain dan juga menyadari ayahnya yang sering berucap kasar. Saat itu, Sean mulai memancing konflik dengan Emily. Melihat Sean yang kasar, Dante bergerak untuk memberi pelajaran, namun Emily langsung menghentikan tindakan tersebut sebelum keadaan semakin memburuk. Setelah itu, mereka pun beralih ke acara jamuan yang diselenggarakan oleh Dante di dekat tebing. Sebelum acara mulai, Stephanie melihat Sean yang sedang seorang diri dan mencoba untuk menyapanya. Sean mempertanyakan alasan Stephanie mau datang ke pernikahan tersebut. Stephanie menjelaskan bahwa kehadirannya di acara itu terjadi karena tekanan dan juga ancaman dari Emily. Di tengah-tengah itu, keduanya pun melihat Emily, Dante, serta Nikki yang sedang berdiri bersama dan tampak seperti keluarga yang sempurna. Namun, Sean tidak bisa menyembunyikan rasa dendamnya kepada Emily. Sean juga memperingatkan bahwa Emily masih menyimpan kebencian besar terhadap Stephanie dan meminta Stephanie untuk berhati-hati serta tidak mudah percaya kepada apapun yang dilakukan oleh Emily. Tidak lama kemudian, Stephanie kembali melakukan siaran langsung dan mengarahkan kameranya ke arah Dante. Tindakan itu langsung dihentikan oleh 2 bodyguard sambil menodongkan pistol sebagai peringatan. Emily segera meminta kedua bodyguard tersebut untuk mundur,
Lalu ia menyuruh Stephanie mematikan ponselnya. Bersama dengan itu muncul seorang pria bernama Matteo, pemimpin kelompok yang pernah menjadi saingan keluarga Dante. Matteo merasa tidak senang karena merasa dirinya tertangkap kamera, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan damai antara kedua pihak dan tidak boleh ada yang mencari masalah satu sama lain. Dante mencoba menenangkan Matteo dengan mengatakan bahwa Stephanie hanyalah seorang tamu. Namun, Matteo justru menyindir Dante yang terus berurusan dengan orang-orang Amerika dan membawa masalah ke dalam bisnis mereka. Dari semua kejadian itu, Stephanie mulai menyadari bahwa Dante bukan sekedar pria kaya biasa, melainkan seorang mafia. Para tamu yang hadir juga tampak memiliki latar belakang serupa. Dari situlah Emily memperingatkan agar Stephanie tidak sembarangan mengucapkan kata itu jika ingin tetap aman selama berada di pulau tersebut. Setelahnya, Dante mengajak Emily dan Stephanie bertemu dengan ibunya yang bernama Portia. Portia meminta keduanya segera duduk karena acara jamuan akan segera dimulai. Di hadapan para tamu, Portia memberikan sambutan, lalu mengumumkan sebuah kejutan sebagai hadiah pernikahan untuk Emily dengan menghadirkan ibu dan juga tante Emily yang sudah lama tidak ditemui sejak masa remaja. Emily yang menyadari bahwa Portia sengaja ingin mengacaukan pernikahannya langsung mendekat dan melontarkan sumpah serapah sebelum akhirnya berjalan menuju Margaret, ibu dari Emily, dan Linda, tante dari Emily. Linda tidak menyangka bisa menghadiri pernikahan Emily yang selama ini dianggap menghilang tanpa jejak. Sementara itu Margaret yang sudah pikun tampak linglung dan tidak benar-benar mengenali siapa di depannya. Margaret justru mengira sosok di hadapannya adalah Faith, saudari kembar Emily yang telah meninggal. Linda kemudian menjelaskan bahwa yang berdiri di depan mereka adalah Emily yang memiliki nama asli yakni Hope. Nikki sempat mendekati Margaret agar bisa melihat neneknya untuk yang pertama kalinya. Namun reaksi Margaret justru tidak terduga. Ia mengucapkan kata-kata kasar dan menyebut Nikki sebagai anak setan dan titisan iblis. Karena tidak ingin Margaret mengacaukan acara, Linda memutuskan untuk membawa Margaret pergi dari sana. Acara jamuan akhirnya dimulai, tetapi ketegangan tidak mereda. Sean justru mentertawakan situasi tersebut, di mana ia menyindir bahwa Emily sengaja mengundang Stephanie dan Sean ke pernikahan ini sebagai bentuk balas dendam. Namun rencana itu malah berantakan karena ulah dari calon ibu mertuanya sendiri. Sean terus memancing emosi, sementara Stephanie berada di tengah-tengah perdebatan itu. Sean kemudian mengancam akan mengambil hak asuh Nikki sehingga Emily tidak akan bisa bertemu dengan anaknya lagi. Stephanie mengatakan pembicaraan seperti itu tidak pantas dilakukan di acara seperti ini. Namun Sean justru semakin kehilangan kendali. Ia memukul meja hingga membuat semua tamu terkejut, lalu bicara ngawur dan tidak jelas kemana arahnya. Dante yang sudah tidak tahan dengan sikap Sean akhirnya meminta Sean berhenti dan mengusir Sean dari tempat tersebut. Emily yang sudah merasa sangat tidak nyaman memilih meninggalkan acara untuk menenangkan diri. Stephanie kemudian menyusul dan menemukan Emily berada di pinggir tebing. Emily merasa kecewa karena hari yang seharusnya menjadi momen bahagia justru berubah menjadi kacau. Dalam obrolan tersebut, Emily kembali menyinggung masa lalu dan menyalahkan kehadiran Stephanie 5 tahun lalu. Jika Stephanie tidak muncul, Emily bisa mengambil uang asuransi, membawa Nikki pergi dan tidak perlu menghadapi kehidupan yang rumit seperti sekarang ini. Emily kemudian menjelaskan itu alasan membawa Stephanie ke tempat tersebut sambil menatap ke arah jurang di bawah tebing seolah Emily ingin menghabisi Stephanie sebagai balas dendam dengan mendorong Stephanie ke bawah. Namun, apa yang Emily sampaikan hanyalah candaan dan ia ingin Stephanie selalu berada di sisinya. Malam harinya terlihat Sean sedang mandi, namun tiba-tiba muncul asap dari balik pintu yang membuat pandangannya menjadi kabur. Bersamaan dengan itu, sosok asing muncul dan menyuntikkan sesuatu ke ujung jari Sean. Suntikan tersebut membuat kepalanya pusing, lalu dari hidung, mata, dan telinganya keluar saus merah, hingga akhirnya Sean tewas saat itu juga. Sementara itu di luar, Stephanie kembali melakukan siaran langsung dan pergi ke kolam untuk berenang bersama Emily. Namun Emily merasa Stephanie datang terlambat. Keduanya menikmati wine dan merayakan persahabatan mereka.
Mereka sepakat ingin memulai kembali persahabatan tersebut tanpa membawa masalah lama. Stephanie sempat menanyakan kenapa Sean bersikap kasar belakangan ini. Namun Emily justru mengingatkan bahwa Stephanie lah yang memiliki kecenderungan mencampuri kasus kejahatan. Stephanie mengaku bahwa ia sudah tidak terlibat lagi dalam hal seperti itu. You do have terrible instincts in men. People don't come back from the dead, except you. Setelah berenang, Stephanie kembali ke villa dan ia melihat Nikki yang terus menggedor pintu kamar ayahnya. Stephanie mengira Sean hanya tertidur karena kelelahan dan ia meminta Nikki pergi ke resepsionis agar staf yang bisa membukakan pintu. Bersama dengan itu, Stephanie menyadari ada air yang mengalir dari bawah pintu kamar hingga membuat karpet basah. Saat itulah staf akhirnya membukakan pintu dan mereka menemukan Sean yang sudah tewas. Jasad Sean akhirnya diangkut dari kamar dan seorang detektif yang menangani kasus tersebut terlihat tidak senang karena insiden ini berpotensi merusak citra pariwisata setempat. Dante berusaha meyakinkan bahwa kejadian ini hanyalah kecelakaan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Di sisi lain, Portia mencoba membujuk Dante agar pernikahan mereka ditunda, namun Dante menolak karena semua sudah terjadwal dengan rapi. Setelah kejadian itu, Stephanie mulai mencurigai Emily karena menurutnya kematian Sean justru menguntungkan Emily. Keesokan harinya, Stephanie diam-diam mengikuti kemanapun Emily pergi. Saat itu, Stephanie kembali melihat wanita misterius yang sebelumnya menguntitnya ketika masih berada di Amerika. Stephanie akhirnya mendekati wanita tersebut dan mendapati bahwa ia adalah seorang agen FBI bernama Irene. Saat ditanya kenapa Irene terus mengikutinya, Irene justru menunjukkan sebuah foto dan bertanya apakah Stephanie mengenali wanita di dalam foto itu. Stephanie menjelaskan bahwa wanita itu adalah Linda, tante dari Emily. Foto tersebut diambil pada hari yang sama dengan acara perilisan buku dari Stephanie, dan di dalamnya juga terlihat Emily. Irene menduga bahwa Emily adalah kaki tangan dari Linda. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan kenapa Irene terlihat mengikuti Stephanie, padahal sebenarnya Irene sedang mengikuti Linda. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Dante muncul dan mengalihkan perhatian mereka yang membuat Irene memilih pergi dari tempat itu. Setelah pertemuan tersebut, Stephanie segera menghubungi detektif Ben untuk meminta bantuan mencari informasi tentang Linda. Stephanie kemudian kembali ke villa dan ia mendapati Linda yang baru saja keluar dari kamarnya Emily. Stephanie sempat ingin masuk untuk memastikan keadaan Emily, tetapi Linda menghentikannya dan mengatakan bahwa Emily sedang tidak ingin diganggu. Stephanie pun pergi dan mulai mempersiapkan diri untuk menghadiri acara pernikahan yang akan segera berlangsung. Beberapa jam kemudian, Stephanie bersama para tamu undangan lainnya tiba di lokasi pernikahan. Pesta pernikahan itu tampak mewah dan tertata dengan baik. Stephanie sempat memuji penampilan Emily yang terlihat anggun. Tidak lama kemudian, upacara pernikahan pun dimulai di mana Emily berjalan menuju altar dan keduanya segera mengucapkan janji pernikahan di hadapan para tamu. Finché la morte non ci separi. Memasuki malam hari, acara berlanjut ke jamuan makan malam. Semua tamu undangan berkumpul di tempat berbeda. Dante kemudian mengajak semua orang untuk bersulang sebagai perayaan pernikahan dan juga perdamaian dengan kelompok Bartolo. Sebelum itu, Dante tiba-tiba membakar surat perjanjian pranikahnya dengan Emily sebagai simbol bahwa Dante sepenuhnya percaya pada hubungan mereka dan tidak ingin hubungan mereka terikat pada perjanjian tersebut. Fra Bartolo e Versano. Setelah makan malam, acara jauh lebih meriah dengan musik dan juga tarian. Para tamu mulai berdansa dan menikmati pesta itu. Namun, di balik itu semua, Portia masih terlihat kesal dan mengungkapkan kekhawatirannya kepada Matteo mengenai tindakan Dante yang dianggap terlalu gegabah. Di tengah keramaian, Stephanie terlihat memperhatikan sekelilingnya. Ia melihat Emily berbicara serius dengan Linda, sementara di sisi lain Matteo tampak berinteraksi dengan beberapa orang dengan ekspresi mencurigakan. Tidak jauh dari itu, Dante terlihat gelisah dan beberapa kali memberi isyarat kepada pengawalnya, seolah merasa ada ancaman. Tak lama kemudian, Dante tiba-tiba meninggalkan area pesta. Merasa ada yang tidak beres, Stephanie diam-diam mengikuti Dante dari belakang.
Stefani kemudian melihat Dante sedang berdebat dengan seseorang di tempat yang agak sepi. Dalam perdebatan itu, Dante terdengar memperingatkan orang tersebut agar tidak bermain-main dengan senjata. Namun, tiba-tiba orang asing itu tiba-tiba menembak ke arah Dante, disusul dengan sebuah ledakan besar. Stefani langsung berteriak meminta tolong, menarik perhatian para tamu yang segera berlarian menuju lokasi kejadian. Emily lalu mendekat dan menanyakan siapa pelakunya, tetapi Stefani tidak dapat memberikan jawaban karena tidak melihat wajah penyerang dari Dante. Tak lama kemudian, Matteo pun muncul dan secara tersirat memberitahu bahwa Dante sudah tidak bisa diselamatkan. Portia yang terpukul langsung menuduh Emily sebagai dalang di balik kejadian tersebut. Portia menuduh Emily telah memanfaatkan Dante yang telah memberikan segalanya, lalu mengakhiri hidup Dante begitu saja. Linda pun segera membela Emily dengan mengatakan bahwa sejak tadi Emily bersamanya, sehingga mustahil Emily terlibat dalam pembunuhan Dante. Linda kemudian mengalihkan tuduhan kepada keluarga Bartolo, di mana keluarga Bartolo adalah keluarga Matteo. Namun Matteo tidak membenarkan pernyataan tersebut dan menegaskan keluarga mereka tidak pernah ingkar janji. Karena tidak ada pelaku yang tertangkap, kecurigaan pun mulai mengarah ke orang-orang di sekitar. Perlahan, semua mata tertuju kepada Stefani yang sebelumnya diketahui memiliki hubungan rumit dengan Emily. Stefani dituduh sebagai pelaku pembunuhan Dante karena cemburu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Inilah yang menjadi alasan kenapa Stefani dijadikan tahanan rumah. Kembali ke masa sekarang, setelah melakukan siaran langsung, Linda membawa seorang detektif untuk menginterogasi Stefani. Detektif tersebut meminta Linda untuk menyerahkan paspor dan juga ponsel milik Stefani sebagai bagian dari pemeriksaan. Stefani menolak memberikan ponselnya karena masih membutuhkannya untuk menghubungi Miles. Namun detektif dan Linda justru menuduh bahwa Stefani memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan penonton di acaranya. Pada akhirnya Stefani terpaksa menyerahkan ponsel dan paspornya itu. Tidak lama kemudian Emily pun datang dengan berpakaian serba hitam dan meminta Linda serta detektif untuk meninggalkan ruangan agar ia bisa berbicara berdua dengan Stefani. Setelah mereka pergi, Stefani langsung mempertanyakan permainan apa lagi yang sedang dijalankan oleh Emily. Namun Emily menjawab bahwa dirinya tidak sedang bermain apapun. Emily mengungkapkan bahwa ia hanya ingin bersama seseorang, tetapi Stefani justru telah merebut orang tersebut darinya. Stefani tidak memahami maksud pembicaraan Emily, sehingga Emily mulai menjelaskan versinya sendiri. Emily mengatakan ia bisa saja menceritakan semuanya kepada detektif, termasuk kejadian pada malam kematian Sean di mana Stefani datang terlambat ke kolam. Emily kemudian menuduh bahwa Stefani memiliki motif balas dendam terhadap Sean dan bahkan melakukan hal yang sama terhadap Dante. Stefani segera melihat tato di tangan Emily dan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Stefani merasa orang di hadapannya bukanlah Emily yang sebenarnya. Stefani juga menolak kemungkinan bahwa wanita tersebut adalah Faith karena Stefani pernah melihat jasad Faith sebelumnya. Tidak lama kemudian, Emily mengeluarkan pisau dan dengan sengaja ia meletakkannya di tangan Stefani, seolah membuat kesan Stefani mencoba melukainya, yang kemudian Emily menggoreskan tangannya sendiri. Teriakan Emily memancing perhatian dari luar ruangan hingga detektif dan petugas lainnya segera masuk. Tanpa banyak penjelasan, mereka langsung mengamankan Stefani yang terlihat memegang pisau sehingga posisi Stefani menjadi semakin sulit. Setelah kejadian itu, Stefani ditinggalkan sendirian di villa dalam pengawasan yang sangat ketat. Tidak lama kemudian, seorang wanita suruhan Irene menyamar menjadi staf hotel. Stefani yang melihat kesempatan itu segera meminta bantuan wanita tersebut untuk membantunya keluar dari villa itu. Wanita tersebut akhirnya membantu Stefani dengan menyembunyikannya di dalam troli sehingga Stefani bisa keluar tanpa diketahui oleh penjaga. Stefani kemudian diminta untuk masuk ke kamar dari Margaret, ibunya Emily, yang kini sudah pikun. Stefani merasa bahwa ini merupakan sebuah petunjuk, lalu ia mendekati Margaret sambil menanyakan tentang anak kembar 3 yang bernama Hope, yaitu nama asli dari Emily, Faith yang sudah meninggal, dan Charity yang dinyatakan tidak selamat saat dilahirkan. Margaret mengungkapkan Charity sebenarnya masih ada dan mengaku ia pernah melihatnya sendiri. Stefani lalu bertanya kenapa selama ini semua orang mengira Charity telah meninggal. Margaret menceritakan saat dirinya melahirkan, Linda membantu proses persalinan itu.
Hope dan Faith lahir lebih dulu, sementara Charity dinyatakan meninggal karena tali pusar yang melilit lehernya. Linda kemudian membawa jasad Charity dan mengkremasinya sebelum Margaret sempat melihat putrinya itu untuk terakhir kali. Namun sebenarnya, bayi tersebut masihlah hidup dan Linda telah mencurinya. Setelah mendengar cerita tersebut, Stephanie segera keluar dari kamar dan meminjam telepon dari wanita sebelumnya. Bersama dengan itu, Stephanie turun ke bawah dan melihat Portia yang baru saja datang. Stephanie segera bersembunyi di balik troli dan berhasil keluar dari tempat tersebut tanpa terlihat. Sementara itu, Portia masuk ke ruangan tempat Stephanie seharusnya dikurung dan menyadari bahwa Stephanie telah melarikan diri. Di luar, Stephanie menelpon detektif Ben dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang sedang dalam bahaya. Detektif Ben kemudian menjelaskan bahwa ia telah menemukan data mengenai Linda yang dianggap sangat berbahaya karena terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan misterius. Tidak lama kemudian, Stephanie bertemu dengan Irene yang sudah menunggunya. Stephanie langsung menjelaskan bahwa Charity masih hidup dan kini ia berpura-pura menjadi Emily. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seorang sosok asing menyerang dan menusukkan pisau ke tubuhnya Irene. Secara refleks, Stephanie menarik pisau tersebut yang membuatnya terlihat seolah-olah menjadi pelaku penusukan. Orang-orang di sekitar langsung panik dan berteriak, sementara Stephanie melihat bahwa penyerang sebenarnya adalah Charity. Akhirnya, Stephanie kembali diamankan oleh pihak berwenang. Sementara itu, Linda kembali ke kamar Margaret. Margaret langsung menyinggung kedatangan Stephanie sebelumnya. Menyadari hal tersebut, Linda pun menjadi panik dan bertanya apa saja yang telah dibicarakan Margaret kepada Stephanie. Margaret dengan jujur mengungkapkan bahwa ia telah berbicara tentang Charity dan semua perbuatan Linda yang berpotensi terbongkar jika Stephanie menyebarkannya. Merasa terdesak, Linda justru menyerang Margaret dan menutup wajahnya dengan bantal hingga Margaret tidak bisa bernafas dan meninggal dunia. Sementara itu, Stephanie ditahan di sebuah ruangan bawah tanah dengan kedua tangan dan kakinya diikat pada kursi. Portia kemudian datang ke ruangan tersebut dengan niat membalaskan dendam atas kematian putranya. Stephanie mencoba menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman besar, namun Portia tidak mau mendengarkan. Portia kemudian mengeluarkan suntikan yang berisi cairan tertentu yang diklaim mampu membuat seseorang mengatakan kejujuran dan mengungkap kejadian yang sebenarnya. Tanpa ragu, Portia menyuntikkan cairan tersebut ke tubuh Stephanie. Efeknya terasa cepat, membuat Stephanie sulit mengendalikan ucapannya. Portia kemudian menanyakan alasan kenapa Stephanie membunuh putranya. Dalam kondisi tersebut, Stephanie tetap membantah tuduhan itu dan menjelaskan bahwa pelaku sebenarnya adalah saudara kembar Emily, yaitu Charity. Stephanie juga berkata bahwa kemungkinan besar Charity adalah dalang di balik kematian Sean dan juga Irene. Portia yang sebelumnya telah membaca buku Stephanie merasa tidak percaya, karena dalam cerita tersebut Charity dinyatakan sudah meninggal dunia. Namun Stephanie menegaskan bahwa informasi itu ternyata tidak benar. Bahkan Stephanie menduga bahwa Charity saat ini mungkin juga telah membunuh Emily. Portia sama sekali tidak percaya dengan semua perkataan Stephanie, bahkan menuduh Stephanie bekerja sama dengan Emily untuk menghabisi Dante dan melakukannya demi uang. Hey, I read your book. A merda. A really stupid one. Portia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Stephanie. Anak buah Portia menyiapkan plastik untuk memudahkan melenyapkan jasad Stephanie tanpa meninggalkan jejak. Salah satu dari mereka bersiap untuk menembak Stephanie, namun tiba-tiba listrik pun padam. Emily yang asli kemudian datang dan langsung menyerang kedua orang tersebut. Emily kemudian segera melepaskan ikatan di tangan Stephanie. Setelah itu, Emily segera membawa Stephanie yang masih terpengaruh obat untuk keluar dari tempat tersebut dan mencuri sepeda motor untuk melarikan diri. Tidak lama kemudian, mereka berhenti karena kondisi Stephanie yang hampir muntah. Kabar baiknya, Stephanie mulai sadar dan bertanya kemana saja Emily selama ini. Sekaligus ia merasa lega karena Charity tidak membunuh Emily. Emily menjawab bahwa Charity tidak mungkin melakukan hal itu karena Charity sangat menyukai Emily yang asli. Emily kemudian menceritakan bagaimana semua masalah ini bermula.
Pada malam ketika mereka berenang di kolam, Emily kembali ke kamar dan melihat Linda sudah berada di sana. Linda melihat Emily sebagai rencana pensiun dan memeras Emily sebesar $20 juta. Ternyata selama ini Linda mengetahui hubungan Emily dengan Dante. Saat pertama kali bertemu di bar, Dante hanyalah seorang pelanggan biasa. Tetapi kemudian mereka mengobrol dan Dante menceritakan banyak hal, termasuk hubungan rahasianya. Dan ternyata kekasih tersebut adalah Matteo. Jika Portia mengetahui hubungan Dante, kemungkinan besar Portia akan membunuh kekasih Dante. Dante kemudian menjadikan Emily sebagai pengalihan agar hubungan tersebut tidak terungkap. Padahal Dante dan Matteo sudah menjalin hubungan selama lebih dari 15 tahun tanpa diketahui siapapun. Saat Emily berada di penjara, Dante membaca buku karya Stefani dan berusaha membantu Emily keluar karena Emily menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Dante mengenai hubungannya dengan Matteo. Emily kemudian mengusir Linda dari kamarnya. Namun keesokan harinya, Charity tiba-tiba muncul di depan kamar Emily secara mengejutkan. Emily hampir tidak percaya karena semua orang mengira Charity sudah meninggal. Charity lalu memeluk Emily dan membahas masa lalu, termasuk Emily yang telah membunuh Faith. Namun semua itu hanyalah cara untuk mengalihkan perhatian karena Charity diam-diam menyuntikkan sesuatu ke tubuh Emily hingga membuat Emily lumpuh dan tidak bisa bergerak. Setelahnya, Charity meletakkan Emily di tempat tidur sambil memeluknya. Perilaku Charity di sini semakin aneh, bahkan ia menganggap bahwa mereka berdua adalah satu kesatuan dan tidak membutuhkan siapapun, baik itu Sean, Dante, maupun Stefani. Charity juga menunjukkan ketertarikan yang tidak wajar terhadap Emily, hingga ia mencium Emily, di mana ini menandakan bahwa Charity mengidap incest. Selama ini, Charity membius dan menyekap Emily di dalam kamar, membuat Emily melewatkan pernikahannya sendiri. Namun pagi ini Charity tidak lagi membius Emily sehingga Emily berhasil melarikan diri. Stefani kemudian bertanya apa rencana Emily selanjutnya. Emily menjawab bahwa ia hanya ingin menjemput Nikki dan segera kabur dari tempat tersebut. Namun di sini Stefani tidak setuju kalau Emily terus melarikan diri, mengingat Emily juga sedang diburu oleh polisi. Stefani pun mencoba mencari cara lain yang lebih baik. Bersama dengan itu, Charity melakukan siaran langsung menggunakan ponselnya Stefani. Charity meminta Stefani untuk segera datang sambil membawa Emily. Charity juga menjadikan Nikki sebagai sandera dan mengancam akan menjatuhkan Nikki ke jurang jika Stefani dan Emily tidak datang. Karena tidak ingin sesuatu terjadi pada Nikki, Stefani dan Emily segera menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sana, terlihat Linda yang berdiri sambil menodongkan pistol ke kepalanya Nikki. Melihat keduanya datang, Linda memuji kemampuan Charity yang mempelajari banyak hal tentang kimia hingga mampu membuat obat bius yang sangat efektif yang sebelumnya digunakan untuk membius Nikki. Emily memperingatkan bahwa ia akan membunuh mereka jika sesuatu terjadi pada anaknya. Stefani kemudian bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Linda dan Charity. Jika mereka menginginkan uang, maka hal itu tidak mungkin lagi karena Dante sudah meninggal. Linda mengungkapkan bahwa memeras Dante hanyalah rencana awal. Keluarga Dante memiliki kekayaan jauh lebih besar daripada itu dan Charity telah berhasil menikahi Dante sehingga seluruh harta tersebut bisa dialihkan kepadanya. Emily pun menolak kemungkinan itu karena Portia tidak akan memberikan kekuasaan sebesar itu pada Charity. Linda menjelaskan semuanya akan berubah jika Charity, orang yang dianggap sebagai Emily oleh Portia, berhasil membawa jasad Stefani karena Portia telah menganggap Stefani sebagai pengiring pengantin yang cemburu dan membunuh Dante. Stefani menyadari bahwa untuk menjalankan rencana tersebut, Linda dan Charity harus menghabisi dirinya dan Emily. Linda kemudian mencoba menembak Emily lebih dulu, namun Charity mencegahnya dan mengatakan mereka hanya perlu membunuh Stefani. Charity tidak ingin Emily mati karena ia begitu menyayangi Emily, sedangkan Linda tidak setuju dengan keputusan tersebut di mana Emily pasti akan menghancurkan rencana mereka. Karena perbedaan pendapat, kesempatan itu pun dimanfaatkan Stefani dan Emily untuk melepaskan Nikki. Nikki kemudian mengarahkan drone ke arah kepala Linda hingga pistol pun terlepas.
Disinilah dengan cepat Charity menembak ke Linda, lalu mendorongnya jatuh ke tebing. Charity kemudian menodongkan pistol ke arah Stephanie karena menganggap Stephanie telah merebut Emily darinya. Charity beranggapan jika Stephanie menyakiti Emily, maka itu sama saja dengan menyakiti dirinya juga. Emily kemudian meyakinkan Charity bahwa Stephanie tidak menyakiti siapapun. Melihat Charity yang telah membunuh banyak orang dan sebagian besar tuduhan justru diarahkan kepada Stephanie, Emily pun berusaha membujuk Charity bahwa Stephanie tidak pantas menerima tuduhan tersebut. Emily meminta Charity untuk memperbaiki semuanya bersama-sama dan memintanya melakukan satu hal terakhir. Charity yang sangat terikat pada Emily akhirnya menyatakan bersedia melakukan apapun demi mereka berdua. I did it all for you. Oh, Charity. Beberapa waktu kemudian, Stephanie diberitakan merilis buku terbarunya yang berjudul Pembunuh di Capri nomor 1, yang menceritakan pengalamannya selama berada di Capri, Italia. Selain itu, buku pertamanya yang berjudul Si Pirang Tanpa Wajah juga mengalami lonjakan penjualan dan kembali menjadi perbincangan publik karena kaitannya dengan kasus Emily. Dalam berita tersebut juga ditampilkan kabar bahwa Emily telah ditangkap kembali atas kasus pembunuhan yang terjadi di Capri, meskipun sebenarnya yang ditangkap adalah Charity yang menggantikan Emily. Stephanie yang telah kembali ke Amerika terlihat menonton berita tersebut bersama orang-orang di sekitarnya. Di sana juga terlihat Nikki yang sedang bermain bersama Miles. Stephanie telah membawa Nikki bersamanya. Tidak lama kemudian, Emily yang sebenarnya masih berada di Capri menelpon Stephanie. Emily merasa bahwa dirinya tidak akan memiliki kesempatan untuk membesarkan Nikki, sehingga ia meminta Stephanie untuk merawat anaknya dengan baik agar Nikki tidak tumbuh menjadi pribadi yang keras seperti dirinya. Setelah percakapan itu, Emily melihat Portia yang sejak tadi memperhatikannya dari kejauhan. Emily kemudian berjalan mendekati Portia. Portia mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui kebenaran hubungan Emily dan Dante selama ini. Portia juga menyinggung bisnis keluarga mereka dengan mengatakan bahwa seseorang perlu mulai mempelajari bisnis tersebut sejak dini. Portia pun mengungkapkan bahwa Emily tidak mungkin menyakiti Dante. Meskipun kematian Dante tetap berkaitan dengan rangkaian peristiwa yang melibatkan Emily, Portia tetap menganggap Emily sebagai bagian dari keluarga. Pada akhirnya, Portia menyerahkan sebuah amplop kecil kepada Emily dan mengajukan satu permintaan sederhana, yaitu agar Emily bersedia menjadi bagian dari keluarga Versano dan melanjutkan bisnis keluarga mereka. Dari sinilah film Another Simple Favor tahun 2025 akhirnya dinyatakan selesai. Jujur saja, ketika membahas A Simple Favor yang pertama dan dirilis pada tahun 2018, gua merasa film ini layak untuk mendapatkan kelanjutannya. Dan gua tak menyangka sama sekali bahwa di tahun 2025, Another Simple Favor atau Simple Favor kedua telah rilis. Itulah kenapa gua membahas film ini agar tuntas ya rasa puasnya setelah menonton yang pertama. Oke deh guys, mungkin segini dulu aja penjabaran alur cerita yang bisa gua sampaikan. Dan kita bertemu lagi ya di video-video baru berikutnya. So, gua Nandi cabut dulu. Dadah.